Bab 1156 Paviliun Kitab Suci Tersembunyi yang Tidak Biasa. Beberapa garis cahaya terbang keluar dari danau surgawi dan berhenti di puncak, menampakkan siluet rombongan Mu Chen. Mereka muncul di belakang danau surgawi dan melihat ke depan adalah dunia yang luas yang bahkan samar-samar Mu Chen merasakan tekanan yang samar-samar. Bukan hanya satu tekanan, semua itu membuat Mu Chen merasa sangat tertekan. Jika kita terus bergerak, kita harus mencapai 5 aula. Mu Chen menunjuk ke depan dan berkata kepada para gadis. Selain Kaisar Surgawi, kekuatan di Istana Surga Kuno akan dibagi menjadi 5 aula dan 9 rumah besar. Mereka telah melewati 9 rumah besar, jadi mereka akan mencapai 5 aula berikutnya. 5 Master Aula dikatakan sebagai tangan kanan Kaisar Surgawi, semuanya berada di alam kedaulatan bumi yang disempurnakan dengan kualifikasi untuk mencapai alam kedaulatan surgawi. Jika mereka ditempatkan di dunia 1000 hari raya hari ini, mereka bisa menjadi tuan. Kelima Tuan Aula. Master Aula keempat meninggal saat melindungi wilayah utara dan tidak kembali, jadi 4 Master Aula lainnya seharusnya juga jatuh di Istana Surga Kuno, kata Mu Chen. Nine Nether menganggukkan kepalanya, itu berarti harta karun Master Aula keempat akan lebih mudah didapat. Meskipun semua Hall Master telah jatuh, mereka seharusnya menyiapkan pertahanan untuk melindungi aula mereka sendiri dengan kekuatan mereka, yang bisa merepotkan pihak Mu Chen untuk menghadapinya. Di mana paviliun kitab suci tersembunyi ini? Lin Jing tiba-tiba bertanya. Dia jelas tahu tentang paviliun kitab suci tersembunyi dan juga tahu betapa pentingnya itu. Bagaimanapun, paviliun kitab suci tersembunyi jelas merupakan salah satu alasan mengapa Istana Surga Kuno tumbuh begitu kuat sehingga bahkan alam bela diri mereka tidak dapat meremehkannya. Mu Chen mengangkat bahu. Peta dari sebelumnya tidak berguna sekarang dan tidak ada informasi tentang paviliun kitab suci juga. Dia juga sedikit tidak berdaya, karena Istana Haven Kuno dipenuhi dengan susunan spiritual yang compang camping. Ada beberapa yang hancur, sementara beberapa masih tersisa dengan energi spiritual yang sangat besar di Istana Haven Kuno. Semua arah spiritual itu pasti berada di tingkat cendekiawan, jadi meskipun rusak, mereka masih akan menderita jika mereka dengan ceroboh masuk dan mencoba mencari paviliun kitab suci tersembunyi dengan semua bahaya tersembunyi yang ada di sekitarnya. Lin Jing menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya, karena dia tahu betapa sulitnya menemukannya. Saya tahu sedikit tentang paviliun kitab suci tersembunyi. Xiao Xiao tiba-tiba berbicara. Oh. Mu Chen dan yang lainnya segera menatapnya dengan heran. Xiao Xiao mengungkapkan senyum menyihir, saya mendengar dari ayah saya bahwa ada paviliun kitab suci tersembunyi ini di Istana Surga Kuno. Itu sangat tidak biasa dan tersembunyi di Istana Haven Kuno sehingga hanya sedikit yang bisa masuk, karena paviliun itu sendiri adalah artefak suci tingkat tinggi. Hati Mu Chen dan yang lainnya bergetar saat mereka membelalakan mata. Paviliun kitab suci tersembunyi adalah artefak suci tingkat tinggi. Itu terlalu tidak biasa, bahkan Mu Chen belum pernah melihat artefak suci tingkat tinggi dalam hidupnya. Orang harus tahu bahwa bahkan piramida penindasan iblis cahaya bintang dari Master Aula keempat hanyalah artefak suci tingkat menengah. Sedangkan untuk artefak suci tingkat tinggi, itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan tertarik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika paviliun kitab suci tersembunyi adalah artefak suci tingkat tinggi dan berniat untuk bersembunyi, maka aku takut kita tidak akan bisa menemukannya. 9 Nether menunjukkan. Artefak suci yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Xiao Xiao tersenyum. Paviliun kitab suci tersembunyi tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi tak tertandingi dalam hal bersembunyi. Jika ingin bersembunyi, bahkan penguasa surgawi tidak akan bisa menemukannya. Kelopak mata Mu Chen dan yang lainnya bergerak-gerak. Paviliun kitab suci tersembunyi benar-benar misterius dan dalam hal persembunyian, itu mungkin melebihi beberapa penguasa surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak memiliki kemampuan menyerang, maka itu tidak akan menjadi artefak suci tingkat tinggi. Jika kemampuan persembunyiannya seperti yang kamu katakan, maka praktis tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya. Mu Chen menghela nafas. Sepertinya menemukan metode evolusi ke tubuh abadi matahari besarnya tidak akan mudah. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya. Meskipun paviliun kitab suci tersembunyi sulit ditemukan, itu tidak mustahil. Lagi pula, Kaisar Langit meletakkannya di Istana Surga Kuno bukan untuk disimpan sendiri. Mu Chen merasa lega di dalam hatinya. Itu semua baik selama itu tidak mustahil. Dia telah datang ke benua hukum hanya untuk metode evolusi dan semua usahanya selama beberapa tahun terakhir adalah untuk hari ini. Tidak peduli apapun, tidak mungkin dia bisa melepaskannya. Lalu, bagaimana kita harus menemukannya?
9 neter menatap Xiao Xiao dengan penuh harap. Xiao Xiao tersenyum. Sederhana, kita hanya perlu melewati ujian paviliun. Tes. Mu Chen dan yang lainnya tertegun saat mereka menindaklanjuti, tes apa? Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, karena kata-katanya membuat mereka bertiga terkejut. Aku tidak terlalu yakin apa ujiannya, tapi aku khawatir itu sudah dimulai saat kita memasuki Istana Surga Kuno. Paviliun kitab suci tersembunyi itu sendiri memiliki kecerdasan, jadi kita pasti telah merasakannya ketika kita datang ke sini. Bahkan mungkin sedang mengamati kita sekarang. Xiao Xiao mengangkat kepalanya ke langit. Mereka bertiga merasakan kedinginan di kulit mereka saat mereka melihat sekeliling. Meskipun mereka tidak bisa merasakan apapun, mereka merasa sedikit gelisah dengan kata-kata Xiao Xiao, seolah ada sepasang mata yang menatap mereka. Kadang-kadang akan ada murid-murid yang luar biasa di Istana Surga Kuno dan saat mereka mendapatkan pengakuan dari paviliun kitab suci tersembunyi, maka mereka akan diberi kesempatan untuk masuk. Xiao Xiao tersenyum. Itu berarti kita harus tampil agar bisa dilihat. Tapi apa yang harus kita tampilkan? Lin Jing semakin tertarik saat dia berbicara. Saya tidak terlalu yakin mengenai faktor ini. Beberapa murid yang diakui telah memahami sesuatu dalam kultivasi mereka, sementara beberapa memiliki pemahaman mengenai kemampuan ilahi tertentu, atau memiliki penampilan yang menakjubkan. Ada banyak cara untuk tampil, tetapi mereka yang memiliki status yang lebih tinggi akan membutuhkan lebih banyak penampilan dari mereka. Secara alami, hak istimewa mereka juga akan lebih tinggi ketika mereka masuk. Mu Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang, karena tidak ada yang menyangka paviliun kitab suci akan begitu aneh. Sebenarnya, itu hanya takdir. Jika kita ditakdirkan, kita akan bisa masuk. Tapi jika tidak, maka aku takut bahkan jika kita mendapatkan penguasa surgawi di sini, penguasa surgawi itu tetap tidak akan bisa menemukannya. Xiao Xiao merentangkan tangannya saat dia menjawab. Mu Chen tanpa daya tersenyum. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengundang seorang penguasa surgawi, jadi sepertinya dia harus mencoba sendiri, untuk saat ini. Karena itu masalahnya, maka kita hanya akan menuju 5 aula dan melihat apakah kita bisa mendapatkan kesempatan lain. Mu Chen tegas dan mengetahui bahwa tidak akan mudah untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi, dia untuk sementara waktu menempatkan ide itu di belakang pikirannya. Lagi pula, jika paviliun kitab suci bermaksud menilai penampilan mereka, maka mereka harus melakukan sesuatu daripada menunggu di sini. Ketiga wanita itu tidak keberatan dengan sarannya. Lagi pula, menunggu di sini pasti tidak akan memberi mereka pengakuan dari paviliun kitab suci. Ayo pergi kalau begitu. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen mengetuk kakinya dan terbang keluar lebih dulu, menuju kedalaman istana Haven kuno, dengan ketiga wanita itu mengikuti di belakangnya. Mereka berempat dengan cepat melakukan perjalanan dan mereka sesekali akan menemukan arah spiritual yang rusak, yang mereka hindari di bawah pimpinan Mu Chen. Kira-kira 10 menit kemudian, Mu Chen merasakan bahwa bahaya di sekitar area ini terasa lebih padat, bahkan mempengaruhi indranya. Ada arah spiritual di depan, tapi tidak ada bahaya. Jika saya tidak salah menebak, itu mungkin pintu masuk 5 aula. Meskipun indranya dibatasi, dia masih bisa merasakan fluktuasi. Ketiga wanita itu menganggukkan kepala mereka sebelum mereka berempat terbang keluar. Mereka merasa seolah-olah mereka melewati selaput air dan hukum spasial di sekitar mereka telah berubah. Mu Chen tidak panik ketika dia merasakan riak spasial yang terdistorsi. Dia melirik ke belakang dan menyadari bahwa ketiga wanita itu sudah terpisah. Fluktuasi spasial di sekelilingnya semakin intens dengan cahaya yang bermekaran dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Pemandangan itu adalah istana yang menjulang tinggi dengan tekanan yang mencekik yang memancar dari mereka, yang membuat Mu Chen mengerti bahwa itu pasti 5 aula. Mu Chen menenangkan pikirannya saat dia melihat pemandangan yang melintas di depan matanya dan menanamkannya ke dalam pikirannya. Pemandangan itu secara alami berasal dari 5 aula dan jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi, itu pasti akan sangat membantunya. Lampu terus berkedip di depan mata Mu Chen dan tiba-tiba, Mu Chen menyipitkan matanya pada sebuah pemandangan. Itu adalah aula compang camping yang masih terlihat megah meskipun telah hancur. Namun, perhatian Mu Chen tidak tertuju pada aula, tetapi tatapannya terpaku di kedalaman, di tahap teratai giok merah di mana bunga ajaib setinggi 10 kaki yang ganjil ditempatkan dengan tenang. Mu Chen memandangi bunga hitam itu dengan sukacita yang memancar di hatinya. Itu karena dia tahu apa itu sekilas. Bunga itu adalah tubuh utama mandala, bunga mandala primordial. Bab 1157 Aula kedua. Ada tahap teratai merah di kedalaman aula yang rusak yang masih memancarkan kilau lembut, terlihat sangat aneh.
Tapi tatapan Mu Chen jelas bukan pada tahap tapi pada bunga hitam yang mempesona. Bunga itu berukuran 10 kaki, ditutupi dengan rune kuno dan setiap rune tampak seperti lahir dari langit dan bumi, tampak sempurna. Namun, jika dilihat secara jelas, orang akan menyadari bahwa bunga itu tidak sempurna. Ada kuncup yang patah yang akan membuat orang lain merasa kasihan. Mu Chen mengetahui bahwa itu pasti berasal dari saat Mandala menderita luka parah, membelah kuncupnya dan menyegel dirinya sendiri untuk melarikan diri dari istana surga kuno dan mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, ia dengan tenang berbaring di atas tahap teratai, seolah-olah telah tertidur lelap. Tapi Mu Chen samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan datang dari bunga itu, seolah-olah itu dalam dan tak terduga, yang membuatnya menamparkan bibirnya dalam hati. Setelah menghela nafas, Mu Chen mengungkapkan senyuman lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan tubuh utama Mandala bahkan sebelum paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi Mu Chen telah menenangkan diri saat dia mengamati aula, mengingat medan sehingga dia bisa menemukan semua ancaman yang ada di sekitar. Aula itu sunyi, dipenuhi dengan tulang-tulang putih yang menakutkan dan bekas-bekas pertempuran. Jelas sekali, ada pertempuran sengit yang terjadi di sini. Seluruh aula sunyi, tetapi Mu Chen secara alami merasakan bahaya di bawah keheningan. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat sekeliling sebelum menyipitkannya setelah 10 tarikan nafas yang ganjil kemudian. Tatapannya diarahkan ke kerangka-kerangka di sekitar aula. Ada banyak kerangka tergeletak di sekitar, tapi setelah Mu Chen memeriksanya, dia menyadari bahwa kerangka di bawah pilar-pilar itu tidak tergeletak berantakan. Mereka memiliki postur duduk. Meskipun tidak ada fluktuasi yang datang dari mereka, Mu Chen masih samar-samar merasakan adanya bahaya. Selain itu, posisi mereka mungkin tampak sedikit berantakan tetapi samar-samar ditempatkan dalam formasi arai. Jika Mu Chen menebak dengan benar, seharusnya ada arai spiritual yang dibentuk oleh kerangka-kerangka itu dan arai spiritual itu pasti akan menakutkan. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Mandala sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah menderita serangan yang menyebabkan luka parah. Jika yang terakhir ingin bergerak, dia pasti akan berniat mencabut akarnya. Oleh karena itu, Mandala memilih untuk menyegel dirinya sendiri untuk melindungi diri. Jika dia tidak salah menebak, susunan yang dibentuk oleh kerangka seharusnya menjadi salah satu harapan Mandala. Namun, hal itu membuat Mu Chen tersenyum pahit, karena susunan itu juga menghalangi jalannya. Dia tidak ragu bahwa jika dia menerobos masuk ke dalam aula, dia akan mengalami bahaya yang fatal. Ini merepotkan, sekarang. Menurut perkiraannya, bahkan jika Xiao Xiao dan Lin Jing bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa melewati dan membawa tubuh utama Mandala keluar. Mu Chen merasa sakit kepala. Ini bukan pemakaman Kaisar Surgawi, jadi dia tidak bisa begitu saja mengirim Mandala masuk atau itu akan menyebabkan ruang angkasa meletus. Saya harus mendapat bantuan dari luar untuk berhasil. Mu Chen menyipitkan matanya dan beberapa saat kemudian, hatinya bergetar sebelum cahaya aneh melintas di matanya. Bantuan dari luar. Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sebuah tanda kuno muncul, yang merupakan segel tentara dari Master Aula kedua yang dia beli dari pelelangan. Itu adalah segel milik tentara pembantai roh Master Aula kedua. Mu Chen melihat segel tentara ini dan hatinya melonjak. Mandala memberitahunya bahwa tentara pembantai roh mati setelah membantai banyak penguasa bumi, tetapi Master Aula kedua pasti telah melestarikan mereka dengan cara khusus. Jika dia bisa menggunakan segel tentara ini untuk memerintahkan tentara pembantai roh, maka melewati aula ini untuk mengeluarkan tubuh utama Mandala mungkin bukan hal yang mustahil. Lebih jauh lagi, Mu Chen memiliki pemikiran yang lebih dalam. Ini mungkin juga kesempatan baginya untuk tampil dan membiarkan paviliun kitab suci melihat. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Dia telah menemukan tubuh utama Mandala dari adegan sebelumnya, yang sedikit terlalu kebetulan dan Mu Chen percaya bahwa itu mungkin perbuatan paviliun kitab suci tersembunyi. Itu karena paviliun kitab suci tersembunyi ingin melihat penampilannya dan melihat apakah dia berhasil mengambil tubuh utama Mandala. Jika dia berhasil, dia mungkin akan mendapatkan pengakuan untuk memasuki paviliun kitab suci. Tentu saja, jika dia gagal, maka dia akan kehilangan tubuh utama Mandala dan metode evolusi untuk Great Solar Unding Body, yang pasti akan menjadi pukulan besar baginya. Memikirkan hal itu, wajah Mu Chen berubah menjadi serius. Jika dia kehilangan metode evolusi, maka Great Solar Unding Body miliknya akan stagnan, kehilangan keunggulannya di masa depan. Kehilangan tubuh utama Mandala berarti Kaisar Xia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan kekuatan Mandala saat ini, dia bisa menghentikan Kaisar Xia, tapi masih ada Lu Heng, Kaisar Iblis Suci dari Istana Iblis Suci, yang juga merupakan musuh bebuyutan Mandala. Jadi dia tidak boleh gagal.
Mu Chen mengepalkan tinjunya dan wajahnya berubah menjadi serius. Tak lama kemudian, dia melihat ke aula kuno yang seharusnya menjadi lokasi Master Aula pertama. Ayo pergi ke Master Aula kedua dan dapatkan tentara pembantai roh dengan segelnya. Mu Chen segera merasakan fluktuasi ruang yang intens di sekitarnya dan beberapa saat kemudian, pemandangan di depannya berubah. Yang muncul adalah cakrawala yang tertutup kabut. Mu Chen berdiri di atas puncak yang sangat besar. Puncaknya dipenuhi dengan bangunan megah dengan istana yang menjulang tinggi yang memancarkan aura kuno yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan kesunyian. Mu Chen dapat melihat sebuah istana megah di puncak tertinggi, yang tingginya 1000 kaki, membuat siapapun yang melihatnya seperti semut di depannya dengan 3 kata bergengsi aula kedua, di atasnya. Papan itu memancarkan kilau keemasan yang samar-samar memiliki gelombang kekuatan tak terbatas, bahkan menyebabkan ruang angkasa bergejolak. Jadi ini adalah aula kedua. Mu Chen melihat ke arah istana dan tidak bisa menahan seringai. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang, berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan menuju istana. Secara alami, Mu Chen juga telah menyebarkan persepsi energi spiritualnya untuk mencari jebakan yang ada di sekitar. Tapi untungnya, itu mulus baginya, seolah-olah semua jebakan telah dihancurkan dari pertempuran besar. Beberapa menit kemudian, Mu Chen muncul di depan istana dan menyadari bahwa gerbang perunggu biru ditutup dengan segel yang tidak mungkin dibuka, bahkan dengan kekuatannya. Mu Chen mengerutkan alisnya dan beberapa saat kemudian, matanya mengembara ke arah papan di gerbang dan plakat naga emas muncul di tangannya. Plakat itu memancarkan kilau keemasan sebelum melesat ke papan dan jejak cahaya turun ke gerbang yang tertutup rapat. Gerbang perunggu biru akhirnya, perlahan-lahan terbuka, yang membuat Mu Chen merasa lega. Dia melemparkan plakat naga emas di tangannya dan menghela nafas. Di Istana Surga Kuno, plakat identitas benar-benar penting, yang diperlukan kemanapun dia pergi. Ketika gerbang perunggu biru terbuka, aura sunyi berhembus, di mana Mu Chen bisa mendengar suara pembantaian yang datang darinya. Tetapi ketika benar-benar terbuka, Mu Chen pulih dari keterkejutannya, tetapi dia ragu-ragu sebentar sebelum melangkah ke aula kedua. Aula itu sangat besar tetapi pada saat ini, aula yang dulunya megah tampak berantakan dengan bekas-bekas pertempuran berserakan. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan hal itu karena saat dia melangkah masuk, matanya terfokus pada ujungnya dengan keterkejutan di matanya. Dia melihat singgasana emas dengan siluet berjubah ungu berdiri di depan singgasana, memancarkan aura yang mendominasi dengan bantalan menakutkan yang bahkan menekan langit dan bumi. Bantalan yang berhembus menyebabkan perubahan drastis pada ekspresi Mu Chen. Dia menyadari bahwa siluet berjubah ungu itu bukanlah ilusi. Siluet itu benar-benar ada. Selain Master Aula kedua, siapa lagi yang bisa memiliki bantalan seperti itu? Selain itu, yang membuat Mu Chen terkejut adalah masih ada jejak vitalitas yang berasal dari siluet itu. Mungkinkah guru Aula kedua tidak mati? Bab 1158 Serangga Phoenix. Siluet berjubah ungu berdiri di depan takhta dengan bantalan besar yang mendominasi, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, yang menelan seluruh aula berlapis-lapis. Mu Chen terbungkus oleh tekanan dengan seluruh tubuhnya menegang. Kilau keemasan mengalir ke permukaan tubuhnya dengan raungan dahsyat dan tangisan burung phoenix yang berfluktuasi di tubuhnya. Tubuhnya telah menjadi sekokoh baja saat ini. Menghadapi situasi yang tidak diketahui, bahkan Mu Chen tidak berani memperlakukan ini dengan enteng. Kartu kecil yang ditinggalkan oleh sosok yang begitu hebat akan membuatnya membayar harga yang mahal. Menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, dia melihat siluet berjubah ungu dengan keterkejutan berkedip di kedalaman matanya. Itu karena pada saat itu, dia bisa merasakan vitalitas yang samar-samar. Mungkinkah guru aula kedua masih hidup? Tapi mengapa dia terlihat tidak memiliki kesadaran? Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia berjalan menuju lokasi lain, menghadap Master Aula kedua. Di tempat ini, dia bisa dengan jelas melihat penampilan guru aula kedua. Pada saat itulah wajah Mu Chen berubah drastis saat dia menarik napas dalam-dalam. Itu karena dia melihat bahwa Master Aula kedua mengangkat kepalanya sedikit ke langit, matanya menatap dengan amarah, yang membuat Mu Chen tercengang, karena itu bukanlah ekspresi yang mengeras di wajahnya. Selain itu, ada juga lubang darah hitam di tengah alisnya. Lubang itu kira-kira seukuran jari yang terlihat tidak signifikan. Tapi Mu Chen tahu bahwa jari inilah yang merampas nyawa Tuan Aula kedua. Mu Chen tidak bisa mengukur seberapa kuat penguasa bumi yang disempurnakan, tapi dia tahu bahwa tidak banyak penguasa bumi yang disempurnakan di dunia 1000 dewa. Namun, keberadaan seperti itu langsung terbunuh, jadi seberapa kuat lawan itu? Mu Chen merasakan kedinginan di kulitnya saat dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan tatapannya membeku di suatu lokasi.
Cakrawala juga memiliki lubang hitam serupa yang terlihat tidak signifikan. Tetapi, ketika ia melihat lubang hitam itu, ia merasakan bulu kuduknya merinding, dan rasa takut yang tidak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Pada saat itu, ada pemandangan yang berkelebat di benak Mu Chen. Benua hukum besar diserang dan sosok yang sangat kuat muncul di hadapan Tuan Aula kedua dan bergerak sebelum Kaisar Surgawi bisa bergegas ke sini. Sosok itu hanya mengacungkan satu jari dan lubang darah telah muncul di antara alis Tuan Pendeta kedua, menghancurkan vitalitasnya pada saat itu juga. Membantai penguasa bumi yang sempurna dengan satu jari. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu, siapa lagi yang bisa mencapainya selain Raja yang mati bersama Kaisar Surgawi? Lebih jauh lagi, bergerak sebelum Kaisar Surgawi bisa sampai di sini, itu membuktikan betapa menakutkannya keberadaan itu. Klan Iblis benar-benar memiliki eksistensi yang menakutkan. Tidak heran mengapa mereka bisa memaksa seluruh dunia 1000 dewa untuk bekerja sama. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya klan Iblis. Mereka benar-benar musuh besar dunia 1000 besar. Namun meski begitu, klan Iblis pasti masih memangsa dunia 1000 besar dan menunggu kesempatan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, menenangkan emosinya. Klan Iblis masih jauh dari jangkauannya, karena dia masih terlalu lemah saat ini. Bahkan kultivator seperti Master Aula kedua dimusnahkan, mungkin hanya mereka yang berada di alam kedaulatan surgawi yang bisa melawan keberadaan seperti itu. Menenangkan emosinya, Mu Chen mengalihkan pandangannya dari Master Aula kedua ke aula ini. Bagaimanapun, tujuan utamanya di sini bukanlah Master Aula kedua, tapi tentara pembantai roh. Ketika Mu Chen mengalihkan pandangannya, dia menemukan betapa besarnya aula ini. Sebelumnya, dia terintimidasi oleh siluet Master Aula kedua dan mengabaikan yang lainnya. Ada 100 anak tangga, beredar di bawah singgasana dengan siluet lapis baja di belakang tangga. Ketika Mu Chen melihat siluet-siluet itu, kelopak matanya bergerak-gerak dan jantungnya berdegup kencang dengan mata berkobar-kobar. Semakin banyak siluet lapis baja hitam yang muncul dalam penglihatannya. Itu adalah pasukan yang berdiri di belakang Tuan Aula kedua, mirip dengan penjaga. Secara kasar, ada 5.000 siluet lapis baja berat dan bahkan penglihatannya tidak bisa mencakup semuanya. Baju besi itu diukir dengan rune merah, seolah-olah terukir dengan darah, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Mereka semua memegang tombak merah tua yang berat, seolah-olah terbungkus aura merah. Terbukti, ketika pasukan itu masih ada, mereka pasti sudah bertempur berkali-kali, bahkan ada penguasa bumi yang dimusnahkan oleh mereka. Tatapan Mu Chen menatap pasukan itu dengan mata berkobar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan kegembiraan. Ini adalah pasukan yang dia cari, tentara pembantai roh. Namun, kegembiraan Mu Chen dengan cepat mereda saat persepsi energi spiritualnya menyebar. Dia menemukan bahwa tentara pembantai roh memiliki jejak fluktuasi yang aneh. Tentara pembantai roh tampaknya tidak sepenuhnya dimusnahkan. Wajah Mu Chen berubah menjadi tidak sedap dipandang. Jika dia tidak bisa mengendalikan tentara pembantai roh, maka dia tidak akan bisa mengambil tubuh utama Mandala. Apa yang harus saya lakukan? Mu Chen mengerutkan alisnya. Secara umum, jika pasukan elit seperti itu memiliki seseorang yang mati di antara mereka, sebagian besar dari mereka akan memicu seni rahasia untuk melucuti vitalitas mereka, menjadi pasukan yang abadi. Dengan cara ini, bahkan dalam kematian mereka, mereka akan tetap menjadi bagian dari pasukan. Berbicara dari tingkat tertentu, pasukan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup, jadi mereka telah mengalami korosi akibat berlalunya waktu. Tetapi mengapa Mu Chen merasa bahwa mereka sudah mati, menilai dari fluktuasi yang datang dari mereka? Itu karena ada pemicu yang kurang dalam pasukan ini. Saat Mu Chen merenung, suara tawa lembut bergema dari belakangnya. Mu Chen menyipitkan matanya sebelum dia perlahan berbalik dan melihat siluet ramping, Su Qinyin. Mu Chen tidak pernah menyangka dia akan datang ke istana kedua. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Meskipun dia dan Su Qinyin tidak bisa dianggap sebagai musuh, mereka juga bukan sekutu. Melihat Mu Chen waspada, Su Qinyin tersenyum dengan mata menyipit. Jangan terlalu gugup. Aku tidak ingin melawanmu di sini. Aku ingin tahu apakah kita bisa bekerja sama. Bekerja sama. Mu Chen mengerutkan matanya. Tujuanmu adalah pasukan itu, kan? Haha, kamu benar-benar ambisius. Pasukan seperti itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Su Qinyin menatap Mu Chen dengan makna yang dalam. Itu bukan urusanmu. Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia mengejar, kamu berbicara tentang pemicunya, apa maksudmu?
Su Qinyin dengan santai tersenyum sambil menjawab, meskipun pasukan ini belum sepenuhnya dimusnahkan, mereka telah membakar semangat mereka ketika Master Aula kedua terbunuh, menuangkan kekuatan mereka ke Master Aula kedua dengan harapan bisa menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengendalikan pasukan ini, Anda perlu mengembalikan kekuatan mereka. Mu Chen mengerutkan kening. Jika itu cara seseorang dapat mempertahankan kehidupan penguasa bumi yang sempurna, maka itu terlalu mudah. Su Qinyin menganggukkan kepalanya. Jika hanya ini, maka itu tidak mungkin. Tapi Master Aula kedua memiliki serangga Phoenix, serangga spiritual yang langka. Serangga seperti itu dapat menjalani nirwana untuk memulihkan kehidupan tuannya. Namun, itu membutuhkan dukungan kekuatan yang besar. Serangga Phoenix. Hati Mu Chen bergetar. Mungkinkah vitalitas yang dia rasakan dari Master Aula kedua? Jika itu masalahnya, lalu apakah Master Aula kedua memiliki kesempatan untuk hidup kembali? Master Aula kedua telah meninggal dan dia tidak akan kembali. Seolah-olah dia telah menebak pikiran Mu Chen, Su Qinyin menggelengkan kepalanya. Serangan yang diderita Master Aula kedua begitu hebat sehingga secara praktis mengurangi semua yang ada di tubuhnya menjadi abu. Oleh karena itu, serangga Phoenix tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia kemudian menoleh ke Mu Chen. Tujuan saya hanyalah serangga Phoenix. Selama saya mendapatkannya, saya akan membantu Anda mengeluarkan energi yang diserapnya dari pasukan itu, memungkinkan Anda untuk mendapatkan pasukan itu. Tentu, kita bisa bekerja sama. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia melanjutkan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tidak peduli apakah Su Qinyin mengatakan yang sebenarnya, dia tidak keberatan mencobanya. Jika wanita ini berbohong padanya, maka dia pasti akan membuatnya membayar harganya. Su Qinyin tidak bisa menahan senyumnya saat dia melihat ke aula dan menjentikkan jarinya. Seberkas energi spiritual melesat keluar. Ketika energi spiritual melesat ke dalam aula, seluruh aula bergetar dengan gemuruh yang menyelimuti seluruh aula. Aku butuh bantuanmu untuk melarutkan arai spiritual ini. Melihat arai spiritual yang menakutkan, Su Qinyin berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arai spiritual yang sangat besar dengan ekspresi aneh dan terkejut di wajahnya saat dia menyadari bahwa arai spiritual itu sangat familiar. Itu jelas merupakan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Namun, itu dalam bentuk yang lengkap. Bab 1159 Kerjasama. Energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka di aula saat rune cahaya samar-samar terbentuk menjadi bentuk naga yang mengeluarkan raungan dahsyat yang menggetarkan seluruh aula. 9 arai pembunuh Dewa Naga. Ketika Mu Chen melihat arai spiritual yang familiar itu, matanya berkedip karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan arai spiritual yang familiar ini di aula kedua. Selain itu, ini adalah versi lengkapnya. Mu Chen melihat ke arah arai spiritual besar yang menyelimuti seluruh aula dan menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan arai spiritual yang dia siapkan, itu sangat kecil jika dibandingkan. Bahkan melalui perjalanan waktu, semua rune masih menyala, memancarkan riak halus yang menakutkan. Aku khawatir bahkan seorang penguasa bumi tidak bisa melarikan diri dari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga ini. Mu Chen menjilat bibirnya. Sepertinya arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang telah selesai ini harus lebih dekat dengan arai spiritual tingkat cendekiawan tingkat tinggi. Secara umum, arai spiritual tingkat cendekiawan tingkat menengah dapat menghadapi penguasa bumi besar dan Master Aula kedua terletak di pusat seluruh arai. Dengan kekuatannya dan bantuan dari arai spiritual, bahkan mungkin penguasa bumi yang sempurna yang mirip dengannya akan ditekan jika mereka datang ke sini. Tapi sayang sekali semua persiapan ini sia-sia ketika Raja datang. Saat Mu Chen menghela nafas pada arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang telah selesai, tatapan Su Qinyin tertuju padanya sebelum dia dengan cemas bertanya, bagaimana? Mu Chen meliriknya dan melanjutkan, apa maksudmu, bagaimana? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku bisa menembus arai spiritual seperti itu, kan? Melanggar jelas tidak mungkin. Su Qinyin tidak memiliki angan-angan seperti itu, karena arai spiritual tingkat cendekiawan ini adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar tidak akan berani memasukinya. Meskipun arai spiritual ini sangat kuat, tidak ada yang mengendalikannya. Dan Anda sendiri adalah master arai spiritual, jadi saya ingin Anda mencoba dan melihat apakah Anda dapat membuka jalan agar saya dapat mengambil serangga Phoenix. Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya sambil merenung sejenak, sebelum berkata, jika itu masalahnya, maka itu tidak mustahil. Karena dia memiliki beberapa wawasan tentang 9 barisan pembunuh Dewa Naga, mungkin saja dia bisa membuka jalan. Benarkah? Su Qinyin mengungkapkan kegembiraan di wajahnya.
Dia awalnya ingin mencoba bertanya dan melihat apakah Mu Chen dapat membuka jalan, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak harapan. Bagaimanapun, arai spiritual seperti itu terlalu tinggi, bahkan untuk wawasan Mu Chen terhadap arai spiritual. Ternyata, jawaban Mu Chen membuatnya sangat gembira. Saya bisa mencobanya, tapi mengapa saya harus mempercayai Anda? Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil menatap Su Qinyin. Jika dia benar-benar mendapatkan serangga Phoenix, apakah dia benar-benar akan memulihkan tentara pembantai roh? Jika Su Qinyin menentang kata-katanya, bukankah Mu Chen akan bekerja dengan sia-sia? Bagaimanapun, Su Qinyin bukanlah Xiao Xiao, Lin Jing dan yang lainnya. Jadi, Mu Chen ragu. Su Qinyin tidak marah dengan keraguan Mu Chen. Dia tersenyum. Guruku berasal dari sekte kuno dan serangga Phoenix dari guru aula kedua ini berasal dari sekte itu. Jadi hanya saya yang tahu informasi tentangnya. Selain itu, apa yang saya katakan tidak salah. Jika kau benar-benar ingin memulihkan pasukan pembantai roh, maka kau akan membutuhkan serangga Phoenix untuk mengeluarkan kekuatannya. Dengan demikian, kau harus bergantung padaku. Oleh karena itu, saya yakin Anda tidak punya alasan untuk menolak kerjasama ini. Su Qinyin memandang Mu Chen dan mereka berdua saling bertukar pandang, menyebabkan atmosfer sedikit membeku sebelum Mu Chen samar-samar tersenyum setelah beberapa saat dan menganggukkan kepalanya. Oke. Seperti yang dikatakan Su Qinyin, jika dia ingin memulihkan tentara pembantai roh, maka dia harus bekerja sama dengannya. Mengenai apakah Su Qinyin akan menepati janjinya, dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Su Qinyin tersenyum. Dia jelas tidak takut Mu Chen menolaknya. Aku butuh waktu. Mu Chen tidak menunda. Dia berbalik dan berjalan menuju arai spiritual sebelum menutup matanya. Kilauan spiritual berkedip di ujung jarinya sebelum segel spiritual terbang keluar dan dengan hati-hati diintegrasikan ke dalam arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Dengan wawasannya saat ini, membuka bagian dalam 9 dewa pembunuh naga yang tidak ada yang mengendalikannya tidaklah sulit. Namun, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkan itu. Mengungkapkan kartu trufnya tanpa tujuan apapun bukanlah gaya Mu Chen. Aku akan menjagamu, kata Su Qinyin. Dia mundur beberapa jarak ke belakang dan berdiri di belakang gerbang, menghalangi siapapun yang akan masuk untuk mengganggu Mu Chen. Su Qinyin tidak meragukan proses yang lambat. Bagaimanapun, ini adalah arai spiritual tingkat sarjana dan jika Mu Chen dapat dengan mudah membukanya, maka Su Qinyin akan menjadi orang yang meragukannya. Su Qinyin duduk di luar gerbang perunggu biru dan melihat siluet Mu Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke arah siluet megah Master Aula kedua. Serangga Phoenix. Tatapannya sedikit berkedip saat dia tersenyum lembut dengan matanya yang menyala. Jika dia bisa mendapatkan serangga ini, dan dengan metode pemurnian dari sekte itu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba usahanya di alam penguasa bumi. Mereka berdua terdiam dan waktu berlalu. Kira-kira setengah jam kemudian, Mu Chen akhirnya membuka matanya dan Su Qinyin dengan cepat berjalan sebelum dia dengan cemas bertanya, bagaimana? Jika Mu Chen tidak bisa berhasil, maka dia harus menyerah pada serangga Phoenix. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melewati arai spiritual. Di bawah tatapan cemasnya, Mu Chen sedikit tersenyum sebelum dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi energi spiritual datang dari arai spiritual yang sangat besar sebelum sebuah lorong perlahan terbuka. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Mu Chen tersenyum. Su Qinyin langsung menunjukkan kegembiraan di wajahnya dengan kegembiraan di matanya saat dadanya yang besar terangkat ke atas dan ke bawah. Aku harus menjaga jalan itu, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan serangga Phoenix. Mu Chen memberi Su Qinyin senyuman. Mungkin ada jebakan lain di aula ini yang tidak disadari oleh Mu Chen. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk mengujinya dan menyerahkannya kepada Su Qinyin. Su Qinyin secara alami tahu tentang ini, tetapi dia tidak menolak, karena Mu Chen telah melakukan hal yang paling penting. Selanjutnya, akan menjadi tanggung jawabnya untuk mengambil serangga Phoenix. Kalau begitu, aku harus merepotkan saudaramu. Su Qinyin dengan tegas menganggukkan kepalanya sebelum dia melangkah ke arai pembunuh Dewa Sembilan Naga tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan masuk, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga berfluktuasi sedikit. Tetapi pada akhirnya, itu tidak melepaskan serangan apapun. Su Qinyin dengan hati-hati masuk. Tapi untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi setelah dia melangkah masuk. Dia dengan lancar sampai di depan singgasana. Dia melihat siluet yang megah dan tidak bisa menahan perasaan lega. Setelah itu, wajahnya menjadi tegas sebelum dia dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dan seteguk sari darah menyembur keluar, membentuk pelet merah tua dengan aroma yang keluar darinya.
Saat aroma itu menyebar, sebuah titik merah muncul di kepala-kepala aula kedua yang dengan cepat bergerak ke atas sebelum keluar melalui lubang darah. Itu adalah serangga merah tua yang menyihir dengan sayap yang indah, mirip dengan burung phoenix. Namun, ukurannya jauh lebih kecil. Namun, matanya terpejam dan meringkuk, seolah-olah sedang tertidur lelap. Tapi ia terbang berdasarkan nalurinya menuju pelet darah dan melahapnya. Su Qinyin membuka tangannya dan cahaya merah jatuh ke tangannya. Dia melihat serangga yang menyihir itu dengan kegembiraan di wajahnya. Dia benar-benar berhasil mendapatkan serangga phoenix yang berharga ini dengan begitu mudah. Meskipun serangga itu telah tertidur lelap, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya. Su Qinyin menarik napas dalam-dalam sebelum dengan hati-hati memegang serangga phoenix, lalu dia berbalik. "Nona Su, tolong tunggu." Tepat ketika dia akan meninggalkan arai spiritual, suara Mu Chen bergema. Su Qinyin mengangkat kepalanya dan dia menatap Mu Chen, lalu tersenyum. "Kakakmu, aku pasti akan membantumu memulihkan tentara pembantai roh setelah aku keluar." Saat dia berbicara, dia tidak berhenti dan wajahnya terlihat sangat tenang. Dengan serangga phoenix, dia tidak akan memiliki lawan di bawah alam penguasa bumi selama dia menggunakan sedikit kekuatannya, bahkan jika serangga itu tertidur. Jika dia masih takut pada Mu Chen sebelumnya, maka ketakutan itu tidak lagi ada sekarang. Mu Chen melihat saat Su Qinyin berjalan mendekat dan tanpa daya tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan bagian dari 9 barisan dewa pembunuh naga perlahan menghilang. Pada saat yang sama, energi spiritual yang dahsyat menyapu arai pembunuh dewa 9 naga dan naga terbentuk dari energi spiritual, menatap Su Qinyin. Langkah kaki Su Qinyin terhenti saat dia melihat arai spiritual yang telah mengalami perubahan besar-besaran dengan keterkejutan di wajahnya. Bagaimana kamu bisa mengendalikan susunan ini?" Tatapan Su Qinyin berubah, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ternyata, arai pembunuh dewa 9 naga telah sepenuhnya dipicu, yang disebabkan oleh Mu Chen. Pada saat ini, Su Qinyin mengerti bahwa Mu Chen hanya membuat pertunjukan sebelumnya. Sebenarnya, ketika Mu Chen membuka lorong, dia sudah mendapatkan kendali atas susunan ini tanpa sepengetahuannya. Mu Chen tidak menjawab sebagai tanggapan atas keterkejutan Su Qinyin, tetapi menatapnya dengan senyuman dan suaranya yang lembut perlahan bergema, "Nona Su, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memulihkan tentara pembantai roh sekarang." Bab 1160 Memulihkan tentara pembantai roh. Istana kuno dan sunyi itu diselimuti oleh arai spiritual dengan energi spiritual yang dahsyat. 9 naga berdiri di langit dengan fluktuasi yang menakutkan yang berasal dari mereka, menyebabkan ruang angkasa bergetar karena kekuatan mereka. Tubuh Su Qinyin bergetar di bawah 9 naga saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen, yang berada di luar arai spiritual. Pada saat ini, yang terakhir berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum tipis tergantung di wajahnya. Namun, ketika senyum itu memasuki mata Su Qinyin, itu sangat sarkastik. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa mencapai ini." Su Qinyin menggigit bibirnya saat dia memaksa kata-kata itu keluar. Mu Chen benar-benar mengejutkannya. Meskipun Su Qinyin telah melakukan persiapan untuk Mu Chen, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan memiliki arai spiritual ini sebagai tindakan pencegahan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimanapun, ini adalah arai spiritual tingkat cendekiawan yang sebanding dengan penguasa bumi yang lebih besar. Dengan wawasan Mu Chen di jalur arai spiritual, bagaimana dia bisa mencapai ini? Mungkinkah dia menjadi master arai spiritual tingkat sarjana? Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan emosi Su Qinyin. Dia hanya melihat yang terakhir dan tersenyum sekali lagi. "Nona Su, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memulihkan tentara pembantai roh." Su Qinyin melirik Mu Chen dengan tajam sebelum dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Apa yang dikatakan saudaramu? Saya secara alami tidak berniat untuk menarik kembali kata-kata saya. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku." Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengulurkan tangannya dengan postur meminta. Su Qinyin berbalik dan mengulurkan tangannya, memperlihatkan serangga phoenix yang tertidur di telapak tangannya dengan kilatan sakit hati di kedalaman matanya saat dia melihatnya. Awalnya, energi itu akan dapat membantu serangga phoenix dalam pertumbuhan dan evolusinya. Namun, jika dipaksakan keluar, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada serangga phoenix. Tapi menghadapi arai spiritual yang menakutkan, Su Qinyin tidak punya pilihan. Mu Chen terlalu licik. Su Qinyin dalam hati menghela nafas dalam hatinya dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia membentuk segel dan ujung-ujung jarinya patah dengan setetes darah terbang ke serangga phoenix, membentuk jimat-jimat di tubuh serangga phoenix.
Serangga Phoenix yang tertidur mengeluarkan teriakan tajam, seolah-olah sedang kesakitan. Tubuhnya bergetar saat kilauan darah menyembur keluar dan menyelimuti sebagian pasukan pembantai roh. Kilauan darah memasuki tubuh tentara pembantai roh dan, setelah itu, Mu Chen dapat merasakan fluktuasi energi di tubuh mereka. Su Qinyin merasa lega saat dia menyeka keringat di dahinya sebelum dia menoleh ke Mu Chen. Kakakmu, seperti yang kamu inginkan. Namun, Mu Chen tetap tanpa emosi saat dia menatapnya. Melihat ekspresinya, senyum Su Qinyin berangsur-angsur ditarik kembali. Nona Su, Anda belum mengembalikan energi 5.000 tentara pembantai roh. Anda hanya memulihkan 200 dari mereka. Bahkan jika energi mereka rusak, itu tidak akan rusak sampai sejauh ini, bukan? Mu Chen samar-samar berkata. Melalui persepsi sebelumnya, dia menyadari bahwa hanya 200 tentara-tentara pembantai roh yang kekuatannya dipulihkan. Jumlah ini terlalu sedikit dan bahkan di bawah kendalinya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan mereka. Ekspresi Su Qinyin sedikit berubah. Dia benar-benar menahan diri. Bagaimanapun, energi itu sangat berharga bagi serangga Phoenix, membantu evolusi masa depannya. Mu Chen menatap Su Qinyin dan mengulurkan dua jarinya. Nona Su, intinya saya adalah 2.000 tentara-tentara pembantai roh. Selama Anda dapat memulihkan jumlah ini, saya akan membiarkan Anda pergi. Kamu gila. Ekspresi Su Qinyin berubah saat dia menjadi sangat marah. 2.000 tentara-tentara pembantai roh bukanlah hal yang bisa kamu kendalikan, juga bukan keberuntungan yang bisa kamu tanggung. Jika dia benar-benar mengekstraksi energi dari 2.000 tentara-tentara pembantai roh, maka energi di dalam serangga Phoenix akan sangat terkuras. Karena itu, Su Qinyin secara alami merasa sakit hati karenanya. Itu masalah saya yang perlu dikhawatirkan. Mu Chen berkata dengan tenang sambil menatap Su Qinyin. Nona Su, saya yakin Anda harus tahu nilai dari serangga Phoenix. Aku yakin kamu datang ke istana surga kuno untuk itu, kan? Energi dalam tubuhnya bukan miliknya, jadi mengapa tidak? Dan ini adalah intinya, saya tidak akan mengalah. Mu Chen memejamkan mata setelah berbicara. Ternyata, dia tidak berniat untuk bernegosiasi, karena menurut perkiraannya, jika dia tidak bisa memerintahkan nomor ini, maka tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan tubuh utama Mandala. Su Qinyin menatap Mu Chen saat dia menutup matanya dan dia mengertakkan gigi, karena dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi dari sikapnya. Jadi, dia korslet dan membentuk segel. Teriakan tajam datang dari serangga Phoenix sekali lagi saat lebih banyak kilau darah menyembur darinya. Kilauan pada serangga Phoenix dengan cepat meredup, yang membuat Su Qinyin merasa sakit hati karenanya. Kilau darah menyembur ke tubuh tentara pembantai roh, secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Selesai. Su Qinyin menyatakan. Mu Chen membuka matanya dengan senyuman di wajahnya, sebelum mengangguk ke arah Su Qinyin. Terima kasih. Su Qinyin segera menghentikan kilau merah yang memancar dan menyimpan serangga Phoenix sebelum dia dengan dingin menatap Mu Chen dengan sedikit ejekan. Kenapa kamu tidak ingin melanjutkan? Aku seharusnya bisa memulihkan lebih banyak lagi. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan tahan. 2.000 tentara-tentara pembantai roh sudah menjadi batasnya. Kamu berbicara seolah-olah dia bisa melakukannya sekarang. Su Qinyin mendengus. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen dapat memimpin 2.000 tentara-tentara pembantai roh. Bagaimanapun, ini adalah pasukan yang ditempa oleh Master Aula kedua, yang telah membunuh lebih dari 2 digit penguasa bumi. Bahkan tanpa kecerdasan mereka, sejumlah besar energi dalam tubuh mereka rusak sehingga kekuatan bertarung mereka secara total akan sangat berkurang. Jika Mu Chen benar-benar bisa memerintahkan mereka, dia tidak perlu takut pada siapapun, bahkan ketika menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah. Mu Chen tersenyum tapi tidak memperhatikannya. Dia melambaikan tangannya dan arai pembunuh Dewa 9 Naga berfluktuasi. Sebuah lorong muncul dan Su Qinyin keluar. Keluar dari arai spiritual, tubuh Su Qinyin yang tegang menjadi rileks sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan buruk, dendam di matanya. Tapi menghadapi tatapannya, Mu Chen tidak takut saat dia menatapnya kembali sambil tersenyum. Kedua tatapan itu berpotongan dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang samar-samar memancar dari keduanya. Su Qinyin memegang Phoenix Insect dan berbicara dengan ekspresi dingin, tanpa arai spiritual, bagaimana kamu akan bertarung denganku? Mu Chen tersenyum. Aku tidak berpikir aku bisa mengalahkanmu. Jika Su Qinyin benar-benar membayar harga serangga Phoenix, maka dia pasti akan sangat menderita. Mendengar jawaban Mu Chen, Su Qinyin tertegun sebelum ekspresinya melunak. Dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Mu Chen, karena dia terlalu licik. Jika mereka benar-benar bertarung dengan nyawa dipertaruhkan, bahkan dengan serangga Phoenix, dia tidak yakin bisa membunuh Mu Chen.
Menghadapi orang seperti itu, jika dia tidak bisa membunuhnya, maka yang terbaik adalah tidak menjadikannya sebagai musuh. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kedamaian. Mengambil Xiaoyu sebagai contoh, yang telah dibunuh dengan tegas oleh Mu Chen, bahkan Su Qinyin sedikit terkejut. Jadi institusinya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik baginya adalah tidak menjadi musuh Mu Chen. Saya telah membantu Xiaoyu sebelumnya setelah mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Anggap saja kita impas. Su Qinyin menarik kembali energi spiritualnya pada akhirnya sebelum dia mendengus dingin. Setelah gelombang bergelombang di dalam hatinya, Su Qinyin dengan tegas membuat keputusan. Terima kasih, kalau begitu. Mu Chen tersenyum. Dia sebenarnya tidak peduli dengan Su Qinyin yang menghalangi Nine Nether. Lagi pula, jika yang terakhir ingin bergabung dengan Xiaoyu untuk membunuhnya, maka dia tidak akan bisa membunuh Xiaoyu pada akhirnya. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk melawan Su Qinyin hanya untuk masalah kecil ini. Su Qinyin memutuskan untuk tidak lagi tinggal di sana dan melirik tentara pembantai roh. Melihat kita telah bekerja sama, saya akan memberi Anda nasihat lain. Jangan mengambil lebih dari yang bisa kamu kunyah, tentara pembantai roh tidak mudah dikendalikan. Menyelesaikan kata-katanya, dia segera berbalik dan meninggalkan aula. Melihat siluetnya yang pergi, Mu Chen tidak menghentikannya dan menoleh ke tentara pembantai roh beberapa saat kemudian dengan api berkobar di kedalaman matanya. Jika dia bisa memimpin pasukan ini, maka dia akan bisa menghadapi penguasa bumi yang lebih rendah. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi kekuatan yang besar baginya dan pada saat itu, dia akan benar-benar melangkah ke hierarki atas benua hukum. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Dia mengambil langkah maju, melangkah ke 9 barisan dewa pembunuh naga, sebelum bergerak menuju pasukan pembantai roh. Setelah Su Qinyin mendapatkan hartanya, inilah saatnya dia mendapatkan hartanya.